Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Jadi Samsung sudah resmi merilis deretan HP flagship Galaxy S23 series yang terdiri dari 3 buah model, yaitu Galaxy S23 Base, Galaxy S23 Plus, dan tentu saja Galaxy S23 Ultra. Dari ketiganya, Galaxy S23 Ultra ini merupakan yang paling mahal dengan bandrol mencapai 26 juta rupiah. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, dengan harga setinggi itu kira-kira kelebihan apa yang ditawarkan Galaxy S23 Ultra dibandingkan dengan dua saudaranya? Nah, berikut ini akan gue jelaskan 5 alasan yang bisa kalian jadikan pertimbangan dalam memilih Galaxy S23 Ultra. Kita mulai dari yang paling obvious dulu kali ya, yaitu dukungan stylus S Pen. Stylus S Pen ini dulu sebenarnya identik dengan seri Galaxy Note dari Samsung, tapi semenjak model terakhirnya di 2020, seri Galaxy Note udah nggak dirilis lagi. Jadinya stylus pun sekarang praktis hanya tersedia di seri Galaxy S Ultra aja. Untuk model di bawahnya yang Base dan Plus itu nggak pernah dibekali dengan stylus. Sebenarnya HP lipat Galaxy Fold juga bisa pakai stylus sih, tapi beda desain dan ukurannya ya. Stylus S Pen di Galaxy S itu desainnya mirip dengan di Galaxy Note, kecil, ringkas, dan bisa disimpan di dalam kompartemen khusus di HP-nya. Stylus S Pen di Galaxy S23 Ultra sendiri relatif nggak berubah ya dibanding sebelumnya. Ini emang udah bagus banget, experience-nya among the best lah. Nyaman banget dipakai buat nulis dan juga untuk coret-coret di layarnya. Meskipun ada sejumlah fitur menarik yang bisa dilakukan oleh S Pen ini, use case-nya mungkin terbilang niche ya. Bisa dibilang nggak semua orang suka scribbling atau pakai stylus buat ngedit foto dan video misalnya. Tapi ada satu kekuatan utamanya nih yang hanya bisa dilakukan oleh stylus, yaitu menggambar di layar. Ini kalau pakai jari susah banget sih ya, harus dengan stylus. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang suka doodling, stylus ini mungkin adalah bagian yang istimewa dan nggak tergantikan dari Galaxy S23 Ultra. Salah satu fitur andalan di Galaxy S23 Ultra adalah resolusi kamera utamanya yang sekarang mencapai 200 megapiksel untuk pertama kalinya di HP Samsung. Itu pun bukan sekedar angka karena pas gua coba ternyata mode kamera 200 megapiksel di Galaxy S23 Ultra bener-bener bisa nangkap detail gambar dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan mode regulernya. Hasil fotonya bisa di zoom sampai lumayan jauh dan masih tetap kelihatan tajam, nggak pecah maupun buram. Supaya maksimal, mode 200 megapiksel di kamera Galaxy S23 Ultra sebaiknya dipakai dalam kondisi cahaya yang terang. Soalnya kalau gelap ya hasilnya sama aja dengan kamera 12 megapikselnya, karena detailnya terhapus oleh noise reduction. Kalau Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus itu rangkaian kameranya relatif nggak berubah ya dibandingkan dengan sebelumnya. So, kalau misalnya kalian mau lihat seperti apa hasil kamera 200 megapiksel, adanya ya di Galaxy S23 Ultra. Masih soal kamera, fitur zoom 100 kali sebenarnya nggak baru-baru banget ya, karena sudah ada semenjak Galaxy S20 Ultra di tahun 2020. Tapi sampai sekarang, fitur ini masih eksklusif hanya ada di model Ultra dari seri Galaxy S Samsung. Mekanismenya pun masih sama, yaitu memakai tangkapan gambar dari kamera telefoto periskop 10 kali yang diperbesar lagi dengan zoom digital sehingga jadi narrow alias jauh banget. Saking jauhnya bahkan bisa sampai menangkap detail di permukaan bulan dengan cukup jelas. Kualitas gambarnya di tingkat zoom 100 kali sih ya pasti buram lah ya, namanya juga pembesaran digital. Meskipun begitu, kamera telefoto periskopnya sendiri memiliki kualitas yang lumayan bagus di tingkat zoom aslinya, yaitu 10 kali. Kamera Galaxy S23 Ultra pun punya jangkauan telefoto yang paling jauh. Kalau Galaxy S23 Base dan Galaxy S23 Plus, itu kamera telefotonya punya jangkauan zoom optis 3 kali, sementara zoom digitalnya 30 kali. Ya, selisihnya jauh lah ya dari kamera Galaxy S23 Ultra. Ketiga, HP Galaxy S23 series punya kapasitas memori yang beda-beda. Nah, yang paling besar adalah Galaxy S23 Ultra dengan RAM 12GB dan media internal mencapai 1 TB. Kapasitas ini jadi penting banget karena seperti sebelum-sebelumnya Galaxy S series tidak dibekali dengan dukungan microSD. Jadinya pengguna pun mesti bergantung sepenuhnya pada memori internal. Apalagi kalau misalnya sering motret dengan mode 200 megapiksel yang ukurannya gede banget untuk tiap foto, atau mungkin rekam video 4K dan 8K. Itu file size-nya benar-benar menyita ruang ya. Video 8K misalnya, file size-nya bisa lebih dari setengah GB untuk setiap 1 menit, meskipun sudah pakai high efficiency codec.
Sementara foto JPEG 200 megapiksel, satu bijinya bisa 25 MB, sehingga ya idealnya ditemani dengan kapasitas internal storage yang sebesar mungkin. Kecuali mungkin kalau sering backup file ke PC ya, atau upload ke cloud dengan koneksi internet yang kenceng. Tapi tetap sih, masih lebih praktis memori internal yang gede. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan dan kehabisan space kan ribet banget ya kalau mesti colok USB dulu atau upload dulu. Untuk varian-varian memori yang lebih kecil ada overlap dengan model di bawahnya, kayak misalnya 256 GB itu ada overlap dengan Galaxy S23 Base dan juga Galaxy S23 Plus. Sementara kapasitas 512 GB juga ditawarkan oleh Galaxy S23 Plus. Tapi kalau misalnya kalian cari 1 TB ya khusus itu cuma ada di sini aja. Sebagai model teratas dari Galaxy S23 series, Galaxy S23 Ultra ini punya layar dengan ukuran yang paling lebar, yaitu dengan diagonal mencapai 6,8 inci. Lebih lebar dibandingkan Galaxy S23 Plus yang sebesar 6,6 inci, apalagi Galaxy S23 Base yang sebesar 6,1 inci. Karena itu juga Galaxy S23 Ultra menawarkan display yang paling luas dan pastinya lebih lega buat kegiatan-kegiatan seperti menonton video. Jenis layarnya sendiri sama ya kayak dua saudaranya, yaitu Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate maksimal 120 Hz. Tapi selain ukuran fisik yang lebih gede, resolusinya juga lebih tinggi di S23 Ultra. Kemudian bagian pinggir-pinggir layarnya ini di kanan dan kirinya itu curve alias melengkung. Nggak flat alias rata seperti di Galaxy S23 Plus dan Galaxy S23 Base. Nah, tapi lengkungannya beda nih, udah dikurangin dari Galaxy S22 Ultra sebelumnya sehingga nggak terlalu ekstrim. Kita juga pernah ngebandingin ya antara Galaxy S23 Ultra dan S22 Ultra dan memang lengkungan layar ini adalah salah satu perbedaannya. Efek layar yang lebih flat antara lain area display jadi lebih luas, HP-nya juga jadi lebih gampang digenggam karena bagian frame aluminium di pinggirannya ini jadi lebih tebal. Selain itu juga penggunaan S Pen jadi lebih mudah pas kita agak-agak ke pinggir. Karena ukuran fisiknya paling gede, baterai Galaxy S23 Ultra juga yang paling besar di antara HP-HP Galaxy S23 series dengan kapasitas mencapai 5000 mAh. Fast charging 45 watt juga didukung, tapi kalau misalnya belum punya chargernya, kalian harus beli sendiri secara terpisah karena di dalam kemasan penjualannya nggak disediain. Mungkin ada yang bertanya kenapa kemampuan game nggak jadi salah satu alasannya. Kalau ini sebabnya lebih ke preferensi pribadi sih. Betul, Galaxy S23 Ultra emang powerful banget, nggak ragu lagi semua game pasti bisa jalan lancar. Tapi ya menurut gua ergonominya agak kurang ideal aja kalau buat main game. Soalnya sama seperti HP-HP Galaxy S Ultra terdahulu dan juga Galaxy Note sebelumnya, HP ini punya sudut-sudut yang tegas menyiku sehingga kerasa menusuk di telapak tangan ketika dipakai untuk main game. Mungkin ini dipengaruhi cara menggenggam juga ya, dan bisa sedikit diatasi dengan memakai casing. Tapi ya tetap aja nggak senyaman dua saudaranya, Galaxy S23 Base dan Galaxy S23 Plus yang punya sudut-sudut rounded alias membulat, sehingga kerasa lebih nyaman saat dipakai untuk main game. Di sisi lain, sudut-sudut yang tegas ini mungkin justru bisa jadi kelebihan Galaxy S23 Ultra dari segi desain. Soalnya HP ini jadi tampil beda ya kalau dibandingkan dengan ponsel-ponsel lain di pasaran, termasuk dari dua saudaranya sendiri juga. Kesannya itu lebih profesional dan lebih high-end. Oke, Sobat Tekno, itu tadi 5 keunikan Galaxy S23 Ultra dibandingkan HP lainnya di Galaxy S23 series yang sekaligus bisa jadi alasan buat milih HP ini. Kalau kalian tertarik, Galaxy S23 Ultra sudah mulai dijual di Indonesia dengan kisaran harga mulai Rp19.999.000 untuk versi 256 GB, kemudian Rp21.999.000 untuk versi 512 GB, dan terakhir adalah Rp25.999.000 untuk versi 1 TB. Pilihan warnanya ada 4 ya, selain warna lavender di tangan gue ini, tersedia juga pilihan warna green, kemudian phantom black, dan juga cream. Selain itu, ada lagi 4 pilihan warna yang eksklusif tersedia untuk pemesanan secara online di situs Samsung Indonesia. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.